Nah, jenis struktur yang lain setelah rangka batang ada yang namanya portal, atau bahasa Inggrisnya frames. Frames and slabs atau portal itu biasanya ada lantainya. Itu biasanya banyak di bangunan. Itu terdiri dari elemen yang horizontal, yang duduk tidur itu namanya balok. Yang vertikal itu dia kolom. Ya, dan ada yang menyatukan satu balok dengan balok yang lain seperti gambar yang di sebelah kanan bawah ini lantainya, platnya. Nah, kalau kalian lihat gedung-gedung parkir, ini banyak polanya seperti begini. Atau struktur kita sekarang ini, ya gedung ini namanya portal. Gedung frames yang ada balok di, sekarang sih nggak kelihatan baloknya, tapi di sini pasti ada balok antar kolom, ada kolomnya, ada lantainya. Itu ciri khasnya frame and slabs atau portal dan lantainya. Itu selalu ada bagian yang horizontal yang dinamakan balok, baik balok anak numpang di balok yang lain yang namanya balok induk, ataupun kolom, dan biasanya antar balok dihubungkan dengan plat lantai. Nah, kalau kita simak satu-satu, yang horizontal itu dinamakan balok. Nah, biasanya bebannya itu tegak lurus dengan elemennya. Jadi kalau yang namanya balok, kalau baloknya mendatar, itu bebannya vertikal, itu atau lateral, itu dia balok. Dan dia ketika melendut, itu bagian bawahnya akan tertarik, bagian atasnya akan tertekan. Seperti demikian. Nah, komponen yang lain di situ adalah kolomnya. Yang membedakan kolom sama balok, ketika dia dibebanin, bebannya itu kemungkinan besar itu searah dengan elemennya. Kalau dia kolom, kalau dia balok, kemungkinan besar bebannya itu dia tegak lurus dengan elemennya. Ya, nah itu sifatnya beda antara kolom sama balok. Kalau kolom ketika dibebanin, dia itu bisa melengkung atau tertekuk. Tertekuk dia karena gaya aksial. Tapi kalau yang balok itu tertekuk dia karena beban yang membuat dia melentur, ya. Itu dia bedanya. Kalau dia plat, nah plat biasanya itu elemennya dia tipis, relatif tipis, tapi dia cukup luas. Seperti yang sekarang ini kita berdiri di atasnya itu adalah plat. Ya, jadi ada yang namanya plat satu arah, ada yang namanya plat dua arah. Ada yang bisa membedakan apa bedanya plat satu arah dengan plat dua arah dari gambar yang ini? Gambar kedua platnya kedua arah ya. Dia melengkung ke dua arah, ya memang benar. Dia plat dua arah. Ini plat satu arah melengkung ke satu arah. Itu karena di sini hampir bisa dikatakan baloknya mungkin terlalu jauh di sebelah sini atau nggak ada. Jadi mirip-mirip seperti balok. Mirip-mirip seperti balok tapi dia tipis gitu. Jadi dia melengkung seperti balok, dia melengkung satu arah saja. Kalau yang plat dua arah itu dia yang melengkungnya kedua arah, baik kiri kanan, muka belakang. Plat dua arah itu banyak di struktur beton. Plat satu arah banyak di struktur baja. Biasanya begitu. Jadi karena baja itu biasanya balok utamanya itu rada jauh, kemudian ada balok-balok anaknya, dan dia melengkungnya itu satu arah, plat satu arah. Dan ini tipikal konstruksinya kalau dia menggunakan plat. Ini yang di beton, ini baloknya, ini slabnya, ini dia kalau balok baja, dan biasanya platnya plat beton. Nah, ini saya mau sedikit menjelaskan tentang yang namanya perletakan jepit, ya. Kalian kan pernah dengar perletakan jepit di Mekban. Emang fisiknya kayak gimana sih yang namanya perletakan jepit itu? Ya, sendi gimana fisiknya? Atau roll itu gimana? Supaya kita bisa paham yang namanya sendi, roll, dan jepit itu dianalisa hitungannya. Itu kan semua simbol-simbol saja. Ini gambar sendi, ini gambar roll, ini gambar jepit. Tapi fisiknya gimana? Mungkin kita perlu tahu. Yang namanya rigid itu atau jepit
itu kalau dia di sambungan struktur beton, itu tulangan dari balok ke kolom itu tersambung dengan baik dan dia dicor bersamaan. Jadi monolit dia, satu kesatuan. Ya kan, artinya kalau jepit gimana? Teorinya jepit itu, peletakan jepit bisa geser nggak? Enggak kan? Kaku betul kan? Dia nggak bisa ke atas ke bawah, nggak bisa ke kiri ke kanan, nggak bisa juga berputar kan? Nah itu direpresentasikan kalau di konstruksi seperti begitu. Dia tulangan ini masuk ke kolom dan tulangan dari kolom masuk ke balok dan dia kemudian dicor bersamaan. Artinya dia kan balok itu nggak akan mudah bergeraknya. Dia udah betul-betul keikat sama kolomnya. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Itu yang namanya jepit. Ya, kalau dia di struktur baja, jepit itu di sini dia dilas semuanya. Ini dilas dan diberikan pengaku-pengaku, itu yang namanya jepit. Ya, jadi itu ada konsekuensinya. Semua bangunan-bangunan bertingkat tinggi yang ada di dunia itu menggunakan sistem portal, banyakannya menggunakan sistem portal. Dan sambungan balok ke kolomnya itu biasanya menggunakan sambungan jepit. Ya, ini bangunan yang tadi Burj Dubai yang paling tinggi. Ya, belum ada pun satu yang ada di Indonesia ngomong-ngomong. Suatu saat mungkin ada bangunan di Indonesia yang masuk kategori bangunan super tinggi di dunia. Ya. Sekarang kita berpindah ke yang masih portal. Masih mirip sistem yang sama, tapi kalau kita perhatikan di sini, ini yang namanya kolomnya, ya sifatnya sama seperti kolom di sini. Ini sama kolom, ya. Ini baloknya, dan balok ini dengan balok yang sana itu ada plat lantainya. Ini seperti flyover. Kalau kalian lihat aja duduk atau berdiri di bawah flyover tuh kelihatan betul. Ada kolomnya, ada balok-baloknya, ada pelat lantainya, itu kelihatan betul di bawah flyover itu. Jadi sebenarnya flyover itu, walaupun itu jalan raya, itu butuh analisa struktur mengerjakannya. Jadi di kemana-mana. Makanya saya bilang, kalau kalian bisa, konsepnya bisa matang dengan analisa struktur, memahami proyek-proyek sipil yang lain itu lebih gampang. Karena itu kan flyover itu sebenarnya itu proyek transportasi kalau kita mau pilah-pilah, gitu. Tapi kita membutuhkan analisa struktur mengerjakannya. Demikian juga bendungan. Kalau kita mau menghitung bendungan, kita juga perlu analisa struktur. Ketika tinggi air sekian ratus meter atau 10 meter, kan kita harus bisa menghitung berapa beban dorong dari dari air yang mendorong bendungan kita. Itu perlunya kita memahami analisa struktur. Nah, kembali ke sini, coba kalian perhatikan. Ini kira-kira hubungan balok terhadap kolomnya ini jepit apa enggak? Kenapa pada jembatan biasanya itu baloknya itu bukan perletakan jepit? Kenapa nggak kita bikin aja dia jepit supaya lebih kaku? Karena beban pada jembatan itu bukan beban mati, dia beban bergerak. Jadi karena dia beban bergerak, kita jangan bikin jepit. Ya. Oke. Kalau yang jepit kan nggak bisa geser itu. Ya, untuk seperti itu. Kalau satunya kalau kan bisa, kalau ketika ada beban itu kan kalau kayak begitu. Nah itu kalau dijepit semua bisa crack. Bisa crack karena dia tidak ada pergerakan, gitu. Ya, beban portal juga kan bisa melendut juga. Ini, kalau kamu bebanin kan dia melendut juga di sini. Pasti lendutannya lebih besar apa lebih kecil kalau dia jepit? Lendutan yang lebih besar, Pak. Lebih besar di mana? Tengah. Ya, maksudnya di portal yang perletakannya jepit-jepit dengan yang sederhana seperti ini. Kalau ini baloknya berdeformasi, lebih besar mana? Lebih besar di jepit. Kalau kamu punya balok di sininya jepit, kamu bebanin
dengan dia peletakannya bukan jepit, kamu bebanin dengan beban yang sama, deformasinya lebih besar mana? Yang sederhana, dia kan berdeformasi lebih besar. Orang dia kejepit kan lebih kaku. Dan kan katanya tadi jepit kan nggak boleh berdeformasi. Untuk kamu buat dia berdeformasi, dia butuh beban yang besar kan? Ya secara umum bangunan yang hubungannya jepit-jepit itu lebih kaku dan deformasinya lebih kecil. Jembatan ini sengaja dibikin dia jepit sendi itu untuk memberikan ruang gerak, karena pada saat dia mengalami pemanasan, misalkan siang hari, bagian atas itu kan lebih panas dengan bagian bawahnya, sehingga nanti baloknya itu bisa melengkung. Kalau nggak difasilitasi dia bisa retak. Kalau dia dikasih roll, dia ngegeser, memuai, gitu loh, memuai sehingga dia bisa gerak sedikit. Tapi sebenarnya memang ya mungkin kalau di jembatan juga beban bergerak supaya dia bisa gerak itu ya bebas. Tapi utamanya supaya kalau ada beban suhu, perbedaan suhu, dia ada meregangnya. Itu makanya kalau kalian lihat kaca, kenapa nggak seluruh permukaan itu satu badan semua kaca? Ada celah-celah dikasih elastomer supaya kaca itu ketika mengalami panas dia ada ruang bergeraknya. Konsepnya sama seperti yang ini, supaya dia bisa bergerak bebas. Ini ada struktur yang lain, namanya struktur kabel. Ya, tipe struktur itu struktur kabel atau penggantung. Ya, yang namanya kabel itu kalau kita tarik dia oke, ya kan, dia kencang memikul beban. Kalau kita tarik tali aja, bayangin ini tali tambang. Kalau dia kamu suruh untuk mengikat atau menggantung sesuatu dia bagus. Tapi begitu kamu dorong dia, kamu kasih tekan, dia nggak bisa, dia nggak punya kekuatan. Itu namanya kabel. Aplikasinya banyak di jembatan juga, jembatan kabel atau jembatan gantung. Kabel-kabelnya itu elemennya namanya kabel, yaitu punya cara sendiri untuk menghitungnya, menganalisanya. Ya itu namanya struktur kabel. Ada lagi yang arcis atau pelengkung, ya, itu bentuknya melengkung, bisa dilihat di jembatan juga banyak seperti gini. Di bangunan yang dulu sebelum manusia atau peradaban manusia mengenal beton, mengenal baja, itu menggunakan susunan batu. Batunya itu disusun sedemikian rupa dia melengkung, ya, sehingga dia tidak memerlukan tulangan, tidak memerlukan beton, tapi bisa mencapai bangunan yang cukup besar. Itu dia menggunakan konsep pelengkung. Jadi dia pelengkung yang satu mensupport pelengkung yang lainnya. Ya, ini dia pelengkung seperti gini. Dan di zaman modern sekarang banyak juga ditemui di jembatan. Ini dia adalah pelengkungnya. Ini kabel-kabelnya. Ini jembatan utamanya. Ya, di bendungan itu biasanya dia agak melengkung, ya, supaya lebih, kalau dia lurus begini gampang tertekuk keluar, ya, makanya dibikin dia agak melengkung. Makanya jembatan kalau kalian perhatikan flyover itu, kenapa dia melengkung begini? Ya memang sih supaya ada space di bawah, ya, tapi supaya nggak terlalu kelihatan dia melendut gitu. Kalau kamu udah bikin datar, dia melendut jadi begini, orang udah ketakutan duluan. Kalau dia udah melendut, Itu pasti melendut. dia pasti melendut. Jadi sengaja dibikin begini, lendut dikit, nah masih gini, gitu. Kalian perhatiin lah, jembatan itu nggak ada yang datar, pasti dia melengkung ke atas, supaya ketika dia turun masih melendut. Kalau udah datar, melendut ya jadi begini kan? Jembatan daerah Minangkabau juga datar. Sebenarnya enggak. Coba kalau kamu tarik itu dia nggak datar, kelihatannya datar. Yang mana? Yang mana? Yang ini. Ini nggak datar sebenarnya, kelihatannya aja datar. Kalau nanti jalan-jalan ya, lihat jembatan itu nggak datar sebenarnya. Dia agak sedikit melengkung begini. Walaupun nggak banyak. Tapi kadang-kadang nggak kasat mata gitu. Kalau flyover kasat mata betul kan? Tapi kadang-kadang jembatan tuh melengkung. Nanti perhatiin lah. Kalau penasaran,
ngelihatnya itu